Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan judul Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Ma'asyiral muslimin, seperti kita ketahui bersama dalam hidup ini, kita sebagai umat Islam dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memperbanyak berbuat baik. Tidak ada ceritanya ajaran Islam mengajak kita berbuat jahat. Berbuat baik sebenarnya adalah inti dari tujuan diturunkannya Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Kebaikan adalah inti dari ajaran Islam. Tentu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pandangan manusia. Jika dipelajari secara mendalam semua ayat-ayat dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau adalah berisi hampir semua kebaikan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan kita untuk berbuat baik, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala juga memberi kepastian bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat kerusakan di muka bumi dan menyatakan bahwa Dia sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Para hadirin, namun Islam mensyaratkan standar yang tinggi dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kebaikan yang kita lakukan itu belum cukup, belum tentu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan kebaikan, lalu apa lagi? Tentunya Islam tidak hanya menuntut kita berbuat baik, namun juga berbuat baik dengan ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berarti bersih hati.
bersih hati, tulus hati. Ini dalam KBBI. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya sebuah perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Ikhlas dalam berbuat baik, beramal atau beribadah berarti melakukan perbuatan tersebut semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Ma'asyiral muslimin, orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak butuh pamer kepada sesama manusia, dan merasa cukup amal perbuatannya hanya diketahui serta ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan dikembalikannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam surat Az-Zumar ayat 11 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jamaah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas sekali diterangkan dalam ayat di atas bahwa kita umat Islam diperintahkan untuk melakukan semua amal perbuatan baik dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima amal kita yang dilaksanakan dengan ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah ceramah singkat ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.